kesombongannya akhirnya hilang kepintarannya. Jadi orang itu kalau sudah sombong, sesungguhnya dia menjatuhkan dirinya. Orang yang kaya kemudian dia sombong dengan kekayaannya, maka sesungguhnya dia telah memiskinkan dirinya, mulai melarat dirinya. Kenapa? Karena dia lupa bahwa selain dirinya ada orang yang jauh lebih kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, tokoh masyarakat, hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi wasilah penyebab terhapusnya semua dosa-dosa kita dan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari ini kita telah sampai pada kajian surat Al-Baqarah ayat yang ke-88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Wa qalu, dan mereka berkata, qulubuna, hati kami, ghulfun, telah lalai atau tertutup. Bal la'anahumullahu, akan tetapi Allah lah yang melaknat mereka, bikufrihim, karena keingkaran mereka, faqalilam ma yu'minun, dan sangat sedikit sekali di antara mereka orang-orang yang beriman. Ayat Neka masih meneruskan tentang kisah Bani Israel. Saya kadima dalam surat Al-Baqarah Neka, mulai dari ayat insyaallah sekitar ayat 40 sampai nanti di juz kedua sampai ke sayaqulus sufaha'u, itu isinya menceritakan tentang Bani Israel mulai dari zamannya Nabi Yakub alaihi salam sampai pada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bangsa Israel neka di dalam ayat ini, di dalam ayat yang disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ini diberitakan bahwa mulai dari zamannya Nabi Yakub, bahkan kalau kita belajar risalah para nabi dan rasul, mulai dari zaman Nabi Adam pun telah meriwayatkan tentang kehadiran Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Setiap nabi dan rasul tugasnya selain menyampaikan risalah tentang tauhid, menyampaikan risalah tentang keesaan Allah, tugas yang nomor 2 adalah menyampaikan tentang kedatangan Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu penutupnya para nabi dan rasul. Tidak terkecuali seluruh nabi yang didatangkan kepada Bani Israel. Jadi mulai dari zaman Nabi Musa sampai ke zaman Nabi Isa yang telah kita bahas 2 minggu yang lalu, ini semuanya tidak ada satupun yang tidak menceritakan bahwa nanti di akhir zaman bakal beda nabi, yang mana Nabi Neka penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad. Nah akhirnya begitu Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah, terjadi kekosongan nabi, karena selestarena Nabi Isa sobung nabi dan rasul sampai sekian ratus tahun. Nah Bani Israel yang merindukan kedatangan nabi yang diberitakan,
mereka sebagian mencari di mana Nabi ini akan hadir. Kebetulan di dalam kitabnya mereka diceritakan sangat detail sekali, lengkap. Derma ciri-ciri Nabi mereka, mulai dari fisiknya, perangainya, akhlaknya, kedua orang tuanya siapa, keturunan yang bagaimana, bahkan lahirnya di mana, hijrahnya kemana, dan matinya nanti di mana. Ini diceritakan secara lengkap ciri-cirinya, sehingga Bani Israel selepas Nabi Isa wafat mencari lokasi yang dimaksud, sampai akhirnya mereka datang tiba di kota Yasrib yang kelak akan menjadi kota Madinah. Eden dinanti-nantikan kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sambil menunggu Nabi ini, mereka menyebarkan agama yang mereka anut, yaitu agama Yahudi. Akhirnya terbentuklah Madinah mereka, beda Yahudi Bani Quraidah, beda Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Nadir. Setiap hari tidak terlewat sekalipun di dalam hidup mereka memberitakan tentang kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, celakanya setelah Nabi yang dinanti-nantikan mereka pun rabu, justru mereka adalah orang yang pertama kali menolak, menentang, dengan alasan karena Nabi yang dinantikan bukan berasal dari golongan mereka yaitu Bani Israel, tapi justru berasal dari golongan bangsa Arab, yaitu dari suku Quraisy. Nah, sehingga akhirnya berbagai macam pengingkaran, kekafiran yang dilakukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dikecam oleh Allah melalui Al-Quran dan diingatkan dengan kisah-kisah pembangkangan nenek moyangnya. Jadi blek-blek kabi, lem-lem kabi, mulai dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Isa, mereka pun macem-macem keingkaran, kedurhakaan yang dilakukan oleh Bani Israel. Bahkan kutukan dan hukuman mereka pun macem-macem. Beda hukuman etapor kelat, takhir mate kabi. Beda hukuman beda di motak. Ini sudah kita bahas di ayat-ayat yang sebelumnya. Banyak sekali hukuman-hukuman yang diberikan oleh Allah, di samping mukjizat-mukjizat yang ditunjukkan oleh nabi-nabinya Allah, tapi tidak ada satupun yang membuat Bani Israel ini mendapatkan hidayah dan akhirnya istiqomah di jalan Allah. Justru mereka adalah kelompok yang paling menentang Allah dan Rasulnya. Nah, ayat yang ke-88 ini masih membahas seputar tentang keingkaran Bani Israel, keengganan Bani Israel tak gelem toro ocak ke Allah dan Rasulnya, dengan ucapan-ucapan mereka yang seolah-olah mereka adalah orang yang paling benar, saya paling bener tibi, padahal ucapan-ucapan mereka justru menunjukkan keburukan mereka. Orang pun ngerasa paling bener tibi, mon abenta, justru maka akan semakin kelihatan bagaimana keburukannya. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Bani Israel. Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan telah menceritakan kepadanya Muhammad ibnu Abu Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sehubungan dengan makna wulfun, bahwa makna yang dimaksud ialah hati kami tertutup. Asal kata wulfun, waqalu qulubuna wulfun. Wulfun ini kalau arti secara mufradat bahasa Arab, wulfun itu artinya lalai atau lengah. Itu kan ada pepatah bahasa Arab, ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanada matul uqba limayyatakasal. Ijhad, bersungguh-sungguhlah, wala taksal, jangan bermalas-malasan. Jadi koduku ongku tak oleh jadi orang saya males. Apa mata oleh jadi orang saya males? Wala takun ghafilan, tidak boleh lalai atau lengah. Napa madurana lalai ini kan? Benih mokuk, mon mokuk capek, lalai lengah.
lalai neka mon kalau pae kan lupa, kalau lalai ini sengaja melupakan, mon lupa neka tak sengaja, namun lalai neka enggak keng pa melupa, nah neka lalai. Wala takun ghafilan, jangan lalai tak oleh ngentengaki. Nah neka bahasa gempangan, lalai neka ngentengaki. Kenapa kau tidak boleh malas, tak oleh males, tak oleh ngentengaki? Karena fanada matul ubba lima yatakasal, karena sesungguhnya penyesalan itu diakibatkan untuk orang-orang yang bermalas-malasan. Jadi orang saya males, mereka sebut memiliki atau mengalami penyesalan. Coba lambek cakap setia lah soki, cereng lambek males setia menghafal. Nah kurang lebih seperti itu. Nah ghafilan gulfun, bisa ghafilan bisa gulfun, itu maknanya bisa lalai, bisa tertutup. Wa qalu qulubuna gulfun, dan mereka berkata bahwa hati kami telah tertutup. Jadi Bani Israel ini dengan bangganya menceritakan tentang keburukannya, bahwa hatinya telah tertutup. Kurang lebih pada orang jekena aben tak apa jeng sobu, pas pengumuman bi bangga seneng gelek kok aben tak apa jeng sobu, neka lebur bentar apa jeng sobu neka lebur. Nah itu menunjukkan bahwa dia bangga dengan ketidak sholat subuhnya. Apasah bejena apasah tak apasah ngakan tengah lorong, kemudian dengan bangganya dia mengatakan engkau tak apasah. Nah pada Bani Israel ini menggambarkan dirinya bahwa hati kami telah tertutup. Mereka orang kan sudah orang kelewatan, sudah orang yang sudah kelewatan batas, membanggakan keburukan yang telah dia lakukan. Zaman sekarang ada atau tidak orang-orang model begini? Banyak apa sekali? Banyak. Bangga dengan keburukan yang telah dilakukan, bahkan diceritakan keburukan yang telah dilakukan. Ali ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan tafsir lafaz gulfun, bahwa makna yang dimaksud ialah hati kami tidak dapat memahami. Jadi ulama saya pertama menceritakan memaknai gulfun itu artinya hatinya tertutup. Nah ulama yang kedua menyampaikan bahwa hatinya tidak dapat memahami, maksudnya tak paham. Abekna noro pengajian, toju pengajian, ngedingaki pengajian, tapi apa yang disampaikan napa saya kebentak mereka tak paham. Nah mereka namanya gulfun, tidak dapat memahami. Nah tidak paham ini ada beda dua. Kelompok saya nomor satu jet tak paham ongku. Nah orang yang memang tidak paham sungguhan, saya jet tak paham ongku, maka dia akan tetap mendapatkan pahala dari kehadirannya di majelis ilmu, karena bukan diniat tidak paham, cuma memang tidak bisa paham. Nah kelompok yang nomor dua saongkuna paham kendeng megedeng, pura-pura tak paham. Jadi begitu sampai pada pembahasan tentang sesuatu yang menyinggung hatinya, kok mekopok ding metangnya ding. Tapi kalau sesuatu yang menceritakan keburukan tetangganya, langsung ngeding-ngeding. Wah, tang-tang kewa. Tapi giliran sesuatu yang menceritakan keburukan dirinya, kok mengkopok, ding ngeding. Nah ini kelompok yang kedua. Nah mudah-mudahan saya hadir malam semangken menjadi orang yang paham ketika ikut pengajian. Umpama tak bisa paham, minimal benimian tak paham. Tapi cet ongguan tak bisa paham. Walaupun tidak paham, tetap ikut pengajian. Kenapa? Karena tak paham, mon sekut norok pengajian, bit paham tibi. Teorina pada sarang orang lapar. Orang lapar mereka pakon ngakan. Mon langakan bit kenyang
hibi pada ngaji tak terpenter norok ngaji melono terus ngaji awalnya tak terpenter tapi karena ngaji melono abit penter hibi. Jadi itu kelompok yang pertama. Nah kelompok yang kedua, hati kami tidak dapat memahami, itu maksudnya Bani Israel neka saongkuna paham kendeng megendeng pura-pura menjadi orang yang tidak paham. Selanjutnya Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sehubungan dengan tafsir lafaz ini, yaitu tafsir gulfun, bahwa makna yang dimaksud ialah hati yang terkunci mati. Jadi hatinya ini sudah terkunci. Kita tuh bisa ngecek, jadi bisa ngetes hatinya kita ini kira-kira sudah mati atau tidak. Mereka beda tes-tesannya. Bagaimana tes-tesannya? Umpama empian kelopain tak bejo, kelopain mereka tak bejo, bejena asal abejo kelopain telebet depak ke maghrib. Nah kira-kira ateneka kasta napanten? Mon atena kasta berarti hatinya belum mati. Tapi kalau sobung kastana tidak ada penyesalannya, maka ada tanda-tanda hatinya sudah mulai mati. Maneka pada bayi orenga odi atena mate. Jadi dianggap mayat yang berjalan. Ketika mendengar panggilan adzan, nah mereka mau ngecek hati ini sudah mati atau tidak. Mendengar panggilan adzan, kira-kira endi semangat abejeng napanten? Ya semangken kok candi. Bejena adegeng arao pas beda adzan, petotok kade, tak abejeng kade. Nah ketika muncul panggilan adzan, ada keinginan hati untuk menyegerakan sholat, maka hatinya masih hidup. Tapi ketika ada panggilan adzan, neka cuek, tak ngurus, tak peduli, maka tanda-tanda hatinya sudah mulai mati. Ngendi ngaki nak kenik ngaji, lebur napanten? Mon lebur berarti hiod di atena neka. Tapi kalau sudah mendengarkan anak kecil ngaji tak lebur, apa boleh mangkel? Kecuali mentepak sakit gigi. Mangkel mendengarkan anak ngaji berarti pertanda hatinya sudah mulai mati. Jadi gulfun, ulama ada yang memaknai bahwa itu adalah hatinya tertutup, ada yang mengatakan hatinya tidak dapat memahami, ada yang mengatakan hatinya terkunci mati. Ini sebenarnya ada pembahasan di ayat yang sebelumnya, diibaratkan hati yang keras seperti batu. Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Diibaratkan seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Selanjutnya, Mujahid mengatakan sehubungan dengan tafsir lafaz qulubuna gulfun, artinya hati yang telah tertutup oleh ghisyawah. Ghisyawah itu artinya penutup. Itu di dalam surat Al-Baqarah ada ayatnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup hati mereka, wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan penglihatan mereka. Ghishawatun, ada penutupnya. Maksud penutupnya mereka benih ditutupin dengan benda. Khatamallahu ala qulubihim, hatinya ditutup, maksudnya hatinya menolak kebenaran. Tahu bahwa perbuatan ini salah tapi tetap dikerjakan. Di dalam tubuhnya manusia, dalam jasata menongsah mereka, satu-satunya organ saya paling jujur mereka hati. Hati mereka tak pernah lecek. Otak bisa lecek, lisan bisa lecek, tapi hati tidak pernah lecek.
Umpama yang lecek, lisannya lecek, hatinya ini pasti nolak. Engkau malah lecek. Nah itu hatinya. Orang saya ngecok, maleng, walaupun jasadnya perbuatannya melakukan perbuatan yang dilarang, tapi hatinya itu mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu keliru. Nah, hati yang jujur ini tolak. Hati yang jujur ini dia tolak sendiri. Dia tutup kejujuran di hatinya sehingga akhirnya hatinya menolak kebenaran. Fitrahnya manusia, kejujuran hati manusia pasti akan mengakui bahwa Tuhan itu tidak mungkin lebih dari satu. Buktinya apa? Dalam Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Satu. Neka kabeh agama yang diakui pemerintah di Indonesia tidak menentang sila yang pertama, walaupun mereka punya keyakinan konsep Tuhannya beda-beda, tapi mereka tidak menolak konsep ketuhanan yang Maha Esa. Maka fitrahnya, hatinya manusia itu pasti akan menerima Tuhan yang satu. Fitrahnya, kejujuran hati manusia pasti menolak Tuhan lebih dari satu. Tapi karena mulai dari kemik sudah dididik oleh kedua orang tuanya, oleh Pak Mbukna, mulai dari kemik sekolah ke agamanya masing-masing, diajarkan teologi, pemahaman tentang ketuhanan yang lebih dari satu, maka walaupun hatinya menolak, nafsunya, akal pikirannya tetap menutupi atau tidak mengakui apa yang diakui oleh hatinya. Nah ini namanya khatamallahu ala qulubihim, ada ghisyawah. Ghisyawah ini hatinya sudah tahu kalau ini benar tapi dia tutup. Wa ala sam'ihim, pendengarannya ini tertutup, benih totop seneka. Maksudnya pendengarannya tertutup, mereka tak ndek ngedingaki karena tak lebur, tidak senang dengan apa yang diberitakan, tak ndek ngedingaki. Contoh paling gampang, umpama mereka dinto sobun, umpama mereka beda orang membudu aki pesek, mereka dinto sobun, saya ngalak, saya benyaan, saya membudu aki pesek sobun. Ketika disampaikan hukum-hukum tentang haramnya riba, kira-kira saya membudu aki pesek mereka lebur kenapa tak lebur? Tak lebur. Mangkel kenapa seneng? Mangkel. Yang disampaikan tentang haramnya riba mereka bener apa klerok? Bener. Kiai ada bu tentang haramnya riba, bener apa klerok? Bener. Nah saya membudu aki pesek pelaksana riba, mereka lebur napa mangkel ngendingaki kiai ada bu tentang riba, tentang membudu aki pesek mangkel. Akhirnya tanda ngeding ngaki. Nah karena tanda ngeding ngaki, padahal mereka budebu senapan sebagus tanda ngeding ngaki, hidayah tidak bisa masuk. Ini namanya risyawah. Kopengah etotok tibi karena tanda ngeding ngaki. Beti tak ngeding, ding tak ngeding. Pok mekokok. Mereka paling gampang contoh. Saya nggak banyak pun contoh. Deki baci kepi gula mas. Membudu aki pesewan baci. Jadi acarita orang korupsi mangkel boleh ke gula mas. Acarita orang bini bengal keselake jen mangkel boleh ke gula. Intinya orang yang menutup telinganya bukan ditutup pakai tangan, tapi ding metaknya ding itu menandakan bahwa dia itu risyawah, sengaja ditutup telinganya, bukan tidak dengar tapi tidak mau dengar. Tanda ngedingaki. Wa'ala absarihim, pandangan mereka tertutup, bukan matanya tidak bisa melihat tapi sengaja tidak mau melihat. Contoh paling gampang, gula beri sekitar setengah bulan yang lalu Eonjeng ke Malang ada acara halal bihalal kebangsaan. Saya hadir neka 70% orang non muslim, 30% Islam. Judulnya halal bihalal. Pakon ceramah menceritakan tentang ilmu-ilmunya Allah.
Nah, sebelum ceramah mereka ada tayangan. Tayangannya apa? Nak kanak bini ki ngode ben praben ngakui kelampi kekurangan bahan. Nah, iya ada. Agi joget ya ada panggung mereka. Pas gula tojuk paling ada. Mereka pelengen gula. Ya bos dosa. Saya bos eman. Tapi kalau budaya ada rumah. Maka dalam hal yang positif, walaupun ditampakkan di depan mata, risyawah ditutup, bus mata ngabes. Jadi gula bus mata ngabes. Ya bus todus nangku kelampi nggak neka masa gula mancela kan todus. Jadi kelampi neka bisa melindungi diri dari dosa. Jadi orang ngakui kelampi neka beni orang ngasih keramat, kelampina saya keramat. Karena ngakui kelampi yang nggak neka, todus saya ngabesak. Coba ngakui kelampi berseroben, tak kira todus saya ngabes. Nah ini namanya risyawah. Itu untuk hal yang baik, yang positif. Untuk hal yang negatif, Al-Quran tak ada eabes. Bungkona Al-Quran mapan melolok. Tak pernah baca. Karena saking mapana, karena tak pernah baca akhirnya mapan. Tak pernah rosak. Nah itu namanya risyawah, ditutup matanya. Seseorang diberikan amanah berupa kekuasaan, rakyatnya kelaparan, dia punya kuasa untuk menyelesaikan kemiskinan rakyatnya, tapi bes mata ngabes. Ini namanya risyawah. Dana pemerintah ada, masjid rosak bededananan, tapi tidak pernah disalurkan ke masjid. Ini namanya risyawah, ditutup penglihatannya. Lewat jalannya rusak, mata melihat bahwa jalannya rusak, jalan mereka pun rusak, aspal long-gulong. Punya kuasa untuk dana itu dialirkan supaya bisa memperbaiki jalan, tapi tidak dibenarkan. Mereka namanya risyawah, beni tak ngabes tapi bes meta ngabes. Madrasah para rosak, konsen namanya genteng mereka long-gulong, yang namanya tembok apa hampir roboh. Ngabes, ada dananya tapi tidak disalurkan. Ini namanya risyawah, ditutup penglihatannya, bukan ditutup dengan tangannya, tapi pura-pura tidak melihat, bus mata ngabes. Jadi namanya risyawah. Nah akhirnya apa? Orang-orang yang risyawah, yang ditutup ini, yang sengaja menutup matanya, sengaja menutup telinganya, maka akhirnya hatinya juga ikut tertutup. Kalau sudah hatinya tertutup, dikunci mati, mereka palang naoreng. Kalau sudah hatinya mati, itu sudah tanda-tanda nanti matinya su'ul khotimah. Jadi ngasteteh, jangan sampai kita menolak kebenaran dengan pura-pura tidak mendengar atau pura-pura tidak melihat. Kadang-kadang karena urusan duniawi, bahkan tokoh agama pun, seorang kiai pun, oknum kiai mau menukar urusan kepentingan akhirat dengan urusan duniawi, pas deng-megendeng, mencari dalil untuk membenarkan kekeliruannya. Gula enggak lambe almarhum Pak Gula neka nanti setong cerita, ada cerita lucu, ada kisah lucu tentang kiai yang risyawah, sengaja menutup kebenaran. Ada seseorang yang mau kurban, jadi orang neka tahu kurban endi sapeh mangkat nyabis ke setong kiai, tepak kiai sebendem, kiai saya mau kurban apa? Mau kurban sapi. Mana sapinya? Itu ada di pickup. Habis pas dilihat dengan kiainya, ternyata setelah habis secara syarat sudah terpenuhi, umur pun cukup, lempor aja, tapi ternyata beda cacat sekoni. Apa cacatnya? Buntok naneka sobung. Jadi buntoknya ini putus, sobung, tidak ada. Secara hukum kurban mereka tak oleh kebay
Jadi sobung buntokna neka tak oleh kurban. Kalau aslinya ada buntutnya, beda buntokna pas sobung elang napa togel napa dek remah neka tak oleh kebe kurban. Nah akhirnya kiai neka pas ngocak, ini ndak sah buat kurban. Apa? Karena buntokna sobung. Dan terus bagaimana kiai? Ya ndak bisa dikurban, harus diganti dengan sapi yang lain atau kambing yang lain. Terus pas mangkel orang neka, kiai ya engkau long mau polong pese tahu aku berbana sanlah endi pese kelar mulai sampai tak sah can kurbana. Kiai tak main neka digelpon boleh cari kiai lain baik, kiai saya lebih alim, kiai yang lebih pintar, kiai yang lebih paham tentang ilmu agama. Mon kiai neka tak ngerti urusan agama neka. Jadi pas apenteran santai nak ketinggun kiai lah nyari terus nyari kiai. Akhirnya oleh beda kiai model risyawah. Risyawah ini yang suka menutup kebenaran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kiai, saya mau kurban. Mau kurban apa? Kurban sapi. Sapinya di mana? Itu di pickup. Saya lihat dulu ya. Monggo kiai silahkan. Begitu dilihat, habis sobung buntok. Bagaimana kiai? Sah ini untuk dikurban? Sah ini buat dikurban. Cak ini kiai enak. Padahal buntokna sobung sah neka kebe kurban. Kiai saya gelek ngocak tak sah neka kiai. Majunan pas ngocak sah. Neka beda dalila napa enten? Beda dalila. Kiai saya gelek neka tak ngerti dalil. Mon gula neka ngerti ke dalil. Pas apa dalila kiai? Dalila bima kuntum tak maluna. Tak tong buntong saya penting kena bulunya. Jadi walaupun buntutnya ada yang penting bulunya lengkap. Nah ini kiai-kiai model risyawah. Jadi dia tahu itu haram, tidak boleh digunakan untuk kurban, tapi karena ada kepentingan, mungkin teroleh cabisan apa urusan apa, akhirnya sesuatu yang haram dibenarkan. Mereka benih kiai nase salah, tapi oknumnya yang keliru. Maka nampian ngas teteh seben seroben, karena zaman semakin mereka banyak juga kiai model bima kuntum tak maluna mereka banyak. Kiai tak berbes mereka. Jangan keliru di dalam berburu. Ikrimah mengatakan bahwa artinya adalah hati yang telah terkunci mati. Jadi pada saat saya pendapat dari Al-Aufi bahwa hulfun ini hati yang telah terkunci mati. Abul Aliyah mengatakan bahwa artinya adalah hati yang tidak dapat mengerti. Mereka berpada hampir sama dengan hati yang tidak dapat memahami, karena ditutup hatinya akhirnya kebenaran tidak mudah dipahami. Abdul Razak mengatakan dari Ma'mar dari Qatadah, artinya maka hati yang tidak dapat memahami dan tidak pula mengerti. Kenapa kok ini harus dibaca satu persatu? Memang nampaknya membosankan, tapi harus dibaca satu persatu. Karena mau ngaji, neka tak oleh menurut pendapat saya itu tidak boleh. Harus ada pendapat ulama ini, ulama itu yang ijtihadnya sudah jelas, sanad keilmuannya jelas, orangnya juga jelas. Supaya apa? Bicara agama itu tidak boleh sesuai dengan hawa nafsu kita, tapi bicara agama itu harus sesuai dengan sumber yang jelas. Tak oleh ben seroben ke kiai yang akhirnya apa? Saya bima kuntum tamaluna neka tidak menggunakan dasar keilmuan yang jelas. Saya nggak ngaji deki malam mak itu mak gula menolong. Menurut As-Sadi, hulfun itu yaitu hati yang tertutup oleh ghilaf atau penutup. Mujahid dan Qatadah mengatakan bahwa Ibnu Abbas membacanya dengan hulfun, dengan huruf lam yang didhammahkan, bentuk jamak dari lafaz ghilafun. Artinya hati kami merupakan wadah bagi semua ilmu, maka kami tidak memerlukan lagi ilmumu. Sebelum masuk di penafsiran ini,
menafsirkan Al-Quran mereka tak oleh bensaroben, butuh waktu yang sangat panjang untuk menjadi seorang yang bisa, bukan beni ahli, bisa menafsirkan Al-Quran. Karena untuk belajar menafsirkan Al-Quran butuh disiplin ilmu yang sangat banyak. Basic paling dasar orang ingin menafsirkan Al-Quran nomor setong harus hafal banyak mufrodat, harus hafal banyak kosakata bahasa Arab, minimal bisa ngomong Arab, bisa bentak Arab. Kemudian nomor dua, dia harus menguasai ilmu alat, mesti ngerti nahwu dan sorof, kapan itu dibaca rofa atau dhammah, kapan dibaca nasab atau fathah, kapan dibaca jazm atau sukun, sehingga orang kalau bisa ilmu alat, maca kitab kuning, kitab gundulan, mereka insya Allah bisa, karena mufrodatnya sudah hafal, kemudian ilmu alatnya menguasai. Setelah ilmu alatnya menguasai, ini masih dilanjutkan dengan ilmu bahasa. Ada yang namanya ilmu balaghah, ada yang namanya ilmu mantikoh, ada yang namanya ilmu badi', ma'ani, bayan. Ini harus dikuasai dulu semua. Setelah paham tentang ilmu tata bahasa, mereka kita cokok harus dilanjutkan dengan memahami asbabun nuzul, sebab-sebab kenapa ayat itu diturunkan. Karena ketika tahu asbab kenapa ayat itu diturunkan, tidak ada kekeliruan di dalam menafsirkan. Cuman semakin mereka kan banyak kiai anyaran, ustadz anyaran, tak mondok, tidak mondok dalam waktu yang lama, tidak mempelajari disiplin ilmu yang jelas, menafsirkan Al-Quran modal Quran terjemahan, akhirnya menyampaikan dengan sesenang hatinya. Ngasteteh, beda harokat, ini maknanya sudah beda, bukan beda huruf, beda harokat, maknanya bisa melenceng jauh. Kayak contoh maca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya mereka beda tasdidnya, jangan sampai tasdidnya ini tidak dibaca, karena artinya akan melenceng jauh. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah, maksudnya mu itu kanya itu domirnya ke Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami menyembah, memohon pertolongan. Tasdita ebun baca iyaka, harusnya iyaka, jadi baca iyaka. Iyaka na'budu, aube melenceng, apa artinya? Hanya kepada matahari lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada matahari lah kami memohon pertolongan. Dari hambanya Allah bisa berubah jadi kafir gara-gara perkara tasdid. Pas macana kekelkeun, cok teklecok, tidak jelas membaca, modal Quran terjemahan, terus menyampaikan tentang tafsir Al-Quran. Akhirnya banyak fatwa-fatwa, pendapat-pendapat yang ngawur karena disiplin ilmunya tidak jelas. Nah seperti ngaji tafsir, coba gelek mulai dari qalbelu dapat lema, semakin qalbelu lewat 43 menit, artinya apa? 38 menit mulai gelek dan gula sarang ajunan arang sarang kun ngaji makna gulfun. Ini kan makna gulfun saja, belum kata-kata yang lainnya. Nah bayangkan kalau itu ngajinya pakai Quran terjemahan, pakai internet, betek langsung satu kata ditafsirkan dengan pikirannya sendiri. Nah setelah ditafsirkan dengan pikirannya sendiri, disampaikan saya bentar tak ngerti, saya ngedingahi tak ngerti, akhirnya memahami sesuatu yang keliru. Ini yang terjadi zaman sekarang. Berapa banyak perkumpulan-perkumpulan yang sesat, aliran-aliran yang sesat diakibatkan karena yang menyampaikan fatwa tentang Al-Quran itu tidak punya sanad keilmuan yang jelas, tidak punya disiplin ilmu yang jelas. Panjang untuk menafsirkan Al-Quran mereka, panjang untuk menyampaikan makna tentang ayat dan hadis. Ketiga ben soben, makanya empian ngastete cek ben soben, mengikuti berbagai kajian ilmu baik itu di internet maupun langsung, karena banyak sekarang orang-orang yang tidak paham tentang Al-Quran, tidak paham tentang hadis Nabi, hanya modal terjemahan saja kemudian ngomong sesuka
hatinya. Kita kembalikan. Jadi makna ghilafun artinya kami, hati kami merupakan wadah bagi semua ilmu, maka kami tidak memerlukan lagi ilmu. Ini menunjukkan arogan sombongnya Bani Israel. Gempanga seneka. Hatinya kami, hati atenan kok neka pada bi geles wadah can Bani Israel neka. Nah, gelesan kok neka pon esen macam air. Jadi air ini sudah masuk di dalam gelas ini sehingga gelas ini penuh. Jadi hati itu diibaratkan gelasnya, ilmu diibaratkan airnya. Ketika Rasulullah menyampaikan tentang ilmu pengetahuan, Bani Israel mengatakan hati kami ini sudah penuh dengan air. Jadi kami sudah tidak butuh dengan airmu. Paham ki? Apa yang kok neka pun pesak di air. Jadi kok lihat tak butuh ke airnya. Saya ini sudah pintar, jadi kamu tidak usah ngajarin saya. Engkau repon pinter, jadi benernya tak usah ngajarin engkau. Itu ucapan yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa dibayangkan betapa sombongnya, betapa arogannya, betapa kurang ajarnya Bani Israel kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ibnu Abbas dan Atta mengatakan sehubungan dengan tafsir firman-Nya bal'anahumullahu bikufrihim, tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka. Maksudnya Allah telah mengusir dan menjauhkan mereka dari semua kebaikan, maka sedikit sekali faqali lamma yu'minun, maka sedikit sekali di antara mereka yang beriman. La'ana itu artinya laknat. Apa makna dari laknat? Laknat itu dijauhkan dari rahmatnya Allah. Orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah itu namanya orang yang terlaknat. Iblis, seperti yang kita kaji dulu tentang pembahasan Nabi Adam dan Iblis. Iblis neka kan asalnya makhluk yang dimuliakan oleh Allah karena saking hebatnya ibadah kepada Allah. Sujud kepada Allah benih 1 jam 2 jam, tapi sujud kepada Allah ratusan ribu tahun. Dalam riwayat diterangkan 700.000 tahun Iblis neka menyembah kepada Allah, sujud menyembah kepada Allah selama 700.000 tahun, hanya karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Padahal bukan menyembah Nabi Adam, tetapi maksudnya mengikuti perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Mereka menolak. Akhirnya semua keistimewaan akibat dari ibadah yang dilakukan dicabut oleh Allah. Rahmatnya dijauhkan oleh Allah. Dikasih nama Iblis, maksudnya orang yang jauh dari rahmat Allah. Nah, karena jauh dari rahmat Allah, maka dia termasuk kelompok orang yang terlaknat. Nah, maka kita jangan sampai jadi orang yang terlaknat, karena banyak sekali perbuatan-perbuatan yang kita lakukan bisa membuat kita dilaknat oleh Allah. Contoh, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, itu laknat dari Allah. Akan jauh rahmat dari Allah. Mustahil beda orang bengal ke orang tuana odikna bisa nyaman. Gula tak pernah ngeding ceritana. Yang namanya orang berani kedua orang tuanya pasti hidupnya tidak pernah enak, tidak pernah tenang di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena bengal, berani. Karena berani jauh dari rahmat Allah, mendapatkan laknatnya Allah. Suka makan barang yang haram, hasil dari nipu, hasil dari rezeki yang tidak halal, merugikan orang lain, congoco orang lain. Nah, mereka rizkinya haram. Orang yang makan rizki yang haram itu dilaknat oleh Allah, jauh dari rahmatnya Allah. Termasuk uang suap, termasuk uang riba, itu semua rizki yang haram. Jadi kalau saat ini hidup kita susah, coba dicek, dikontrol bagaimana akhlak kita kepada kedua orang tua kita.
yang kita makan ini rizkinya sudah halal atau tidak, yang diberikan kepada anak, yang diberikan kepada istri itu rizki yang halal atau tidak. Kenapa kok ujian tidak kunjung selesai? Kenapa kesulitan kok tidak kunjung berhenti? Bisa jadi ada satu perbuatan yang dilaknat oleh Allah yang kita lakukan tanpa kita sadari. Jadi bala'anahumullah, laknat Allah kepada Bani Israel itu karena akibat kedurhakaan Bani Israel kepada Allah. Dengan bangganya mengatakan qulubuna gulfun, hati kami ini sudah ada penutupnya, kita ini sudah pintar, tidak usah ngajarin kita. Sebelum beun oleh Al-Quran kok landi Taurat, jadi beun tak usah ngajarin kok, kurang lebih seperti itu. Nah ini namanya gulfun. Nah karena ucapan-ucapan mereka, la'anahumullah, Allah melaknat mereka akibat kedurhakaan ya orang-orang Bani Israel kepada Allah dan Rasulnya. Menurut Qatadah, makna ayat ini ialah tiada yang beriman dari kalangan mereka kecuali sedikit sekali. Dan firman-Nya, wa qalu qulubuna gulfun, dan mereka berkata hati kami tertutup, sama maknanya dengan apa yang terkandung di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Mereka berkata hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kalian seru kami kepadanya. Jadi artinya itu sengaja menutup hatinya. Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslan mengatakan sehubungan dengan tafsir lafaz gulfun, perihalnya sama dengan perkataanmu, hatiku dalam keadaan tertutup, karena itu ia tidak dapat memahami apa yang sampai kepadanya. Lalu Abdurrahman membaca firman-Nya, mereka berkata hati kami berada dalam tutupan yang menutup apa yang kalian seru kami kepadanya. Pendapat inilah yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir, dan ia mendasari pendapatnya dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amr ibnu Murrah al-Jumaili dari Abul Bukhturi dari Hudzaifah yang mengatakan bahwa hati itu ada 4 macam. Lalu ia menyebutkan salah satunya, yaitu hati yang tertutup lagi dibenci. Hati ini adalah hatinya orang kafir. Jadi gini makna gampangnya, orang itu ketika lahir ke dunia ini hatinya itu fitrahnya bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, enik selahir, mereka dalam keadaan bersih, putih bersih. Nah kalau kepingin tahu putih bersih, hienga kertas sepoteh. Jadi enik selahir mereka pada bayi sama kertas sepoteh. Nah di dalam seiring perjalanan hidupnya, anak mereka kan nomor setong. Saya contoh Pak Mbukna, kalau bapak ibunya tak pernah abojeng, hi anaknya norok tak abojeng. Kalau bapak ibunya suka ngomong kotor, hi anaknya pasti akan suka ngomong kotor. Kalau bapak ibunya suka bohong, anaknya akan ikut suka bohong. Nah seperti diceritakan tadi, hati mereka kan yang gelas, airnya jernih. Orang yang lahir ini hatinya itu jernih, airnya jernih. Nah kemudian ketika dia melakukan dosa demi dosa, maksiat demi maksiat, kotoran demi kotoran diteteskan ke dalam hatinya, hati yang kotor, hati yang bersih ini lama-lama jadi kotor. Umpama mereka bersih empian pas ngalak oli atau tinta, ngalak tinta diteteskan ke hati ini, ke gelas ini. Ketika diteteskan ke gelas, lama-lama saya poteh jadi celeng, saya jening mereka jadi celeng. Semakin banyak yang diteteskan, semakin lekoh, semakin celeng, semakin hitam. Ketika sudah banyak tinta yang dimasukkan,
air yang jernih keluar, yang terisi adalah tinta yang hitam. Nah sama, hati yang terus-terusan berbuat dosa, orang yang terus-terusan buat maksiat, durhaka kepada Allah, ini mengeluarkan air yang bersih di dalam hatinya, digantikan dengan air yang kotor. Nah kalau kotornya sudah kelewatan, mau membersihkan sudah repot. Orang mau makan nyaman, makan lemak, beda kolesterol. Awalnya sobung masalah sarang jantung karena saya kakang sekoni, karena orangnya suka makan sayur sama buah, makan lemak soni tak ngefek, langsung terbuang kembali. Tapi mau makan nyaman melolong, guringan bayi dalam kapi sama nyaman kokot kapi cetak kambi tanda makan gengan, tanda makan buah-buahan tidak mau, air kurang minum, tanda olahraga, lama-lama pembuluh darahnya buntu, monpon buntu, tensi naik, capok darah tinggi, pembuluh darah mampet, kening stroke, tak kening jalan, jantung pembuluh darahnya fungsinya tinggal sedikit, akhirnya bypass, disobek, dimasukkan benda asing supaya pembuluh darahnya bisa jalan lagi. Nah kurang lebih pada yang Afrika, orang yang terus-terusan berbuat dosa, akhirnya hatinya jadi kotor. Hati yang kotor ini mengakibatkan rahmat Allah menjadi jauh, sehingga akhirnya dia menjadi orang yang terlaknat. Kikelar nih kan? Nama saya Kasorabi. Aman. Beda wikeng nggak bisa. Ada kopinya aman. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdurrahman al-Arzami telah menceritakan kepada kami ayahnya dari kakeknya dari Qatadah dari Al-Hasan sehubungan dengan tafsir firman-Nya qulubuna gulfun, hati kami tertutup, artinya hati kami belum dikhitan atau belum dibersihkan. Iya bahasanya kita khitan itu sunat, maksudnya khitan itu dibersihkan, dan khitan itu maaf ada pakai kuncu dibersihkan dari segala najis. Bab khitan nanti kita bahas kalau sampai kepada kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, insya Allah ada di Al-Quran. Pendapat ini merujuk kepada pendapat yang telah lalu, yaitu mengatakan bahwa hati mereka tidak suci dan jauh dari kebaikan. Jadi kita itu kalau sudah banyak dosa, hatinya sudah kotor, ini perlu disunat, perlu dikhitan najisnya. Cara mengkhitannya gimana? Semak kepada kebaikan. Orang tidak pernah sholat, jangan dikuliai, jangan dinasihati, kamu kalau tidak sholat masuk neraka, tak oleh. Orang tidak sholat didekati, diajak, kamu tuh dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, yang mana yang paling disukai? Saya paling nyaman mereka saya adima, mohon apa aja bisa nenggapi, saya tanda apa aja mereka, tanyakan yang mana yang paling disenangi. Umpama ngocak, kok yang paling senang maghrib, apa? Karena semarak mon maghrib. Orang mau apa aja maghrib mereka kan tak kalah dicoba. Kan ajaran orang tua pakon apa aja maghrib malah tak kalah dicoba. Biabi. Nah, katakan kepada orang itu, umpama yang hadir di sini ada yang tidak sholat, sengkau males, cek tanda apa aja, cek males apa aja. Nah, pilih salah satu dulu dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, yang mana yang paling disukai. Tahu saya laksana kirabi, setong bayi ada, mustahil mensobu. Ajaib mon beda orang paling level ke sobu sementara tanda abajeng. Umpama katakan maghrib, napa istiqomah kian abajeng maghrib,
teka isya tak apa-apa, meskipun ndak asar ndak apa-apa, kok istiqomah kadek maghrib cek pernah pegel apa jeng maghrib setong boy jalani nanti dengan diteruskan sholat maghrib setiap hari istiqomah, yang awalnya malas, yang awalnya sengkah, karena barokahnya istiqomah sholat maghrib lama-lama akan dapat hidayah dari Allah, terasa nikmatnya sholat maghrib. Begitu terasa nikmatnya sholat maghrib, akhirnya nambah sholat yang lainnya. Empian esubuhi deeran ada makanan ini tidak jelas enak atau tidak enak. Kepingin tahu enak atau tidak enak itu caranya gimana? Deer kade sama deer oni mereka nyaman apa tak nyaman. Nana mana nyoba sekoni nama benyak sekoni makanya pian mon kolom pancen ngalanya benyak. Kalau sekoni kade mau nyaman kalau boleh. Cewek ngalanya benyak pas tak nyaman buang. Panglo pas orang saya apa lo tuan rumahnya buka kanan tak nyaman. Cewek ngempian ngalanya benyak. Kalau sekoni kade di. Nah begitu dicoba enak, kira-kira empian apa nambah napanten mon nyaman nambah napanten. Nah pada apa jeng neka apa orang mata ada apa jeng karena tak oning nyaman apa jeng. Kalau sudah tahu enaknya oning nyamannya apa jeng neka tak saya soro nambah tibi. Ini diperuntukkan yang tidak sholat ya. Kalau yang sudah sholat cek kurangi. Jadi gula semalam engkok semalam nawak pengajian caan oti maghrib kade kok asal mana bejeng isya bejeng mereka ulangi dari awal bayi dari maghrib oleh apa pengajian semalam mereka mungkin mau pentong malaikat gula tak tanggung jawab mereka. Ini diperuntukkan yang malas sholat. Saya tanda bejeng sama sekali tidak mau sholat setong bayi kade lakon elaksanaki dikerjakan dulu istiqomah jalankan bid empian ketagihan pada saat orang ngakan awalnya nyoba seperti karena nyaman nambah boleh. Pendapat yang lainnya dikatakan oleh Ad-Dahhak dari Ibnu Abbas bahwa qulubuna gulfun, artinya hati kami telah penuh, tidak lagi memerlukan ilmu Muhammad, tidak pula yang lainnya. Jadi merasa bahwa dirinya yang paling alim. Atiyah Al-Aufi mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa makna gulfun yakni wadah ilmu. Berdasarkan makna ini ada sebagian kalangan sahabat Ansor yang membacanya demikian, yakni bukan gulfun melainkan gulufun. Nah ini gulfun baca gulufun karena ada makna yang berbeda, maka di sini butuh disiplin ilmu alat, disiplin tentang ilmu tata bahasa. Bacaan ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, yakni dengan huruf lam yang didhammahkan, dinukil oleh Az-Zamakhsyari. Makna lafadz gulfun adalah bentuk jamak dari lafadz ghilafun, artinya wadah, yakni mereka menduga bahwa hati mereka telah penuh dengan ilmu, karenanya mereka tidak lagi memerlukan ilmu yang lain, sebagaimana mereka biasa memberikan fatwa mengenai ilmu kitab Taurat. Insya Allah mereka saya hadir banyak saya tak ngerti mereka tak ngerti kadang ngaki kita bit ngerti tinggi padahal di orang lapar ngakan bila bit kenyang. Jadi orang Yahudi neka saungkuna orang yang paling pintar. Bangsa Yahudi itu bangsa yang paling pintar, tapi karena sombongannya akhirnya hilang kepintarannya. Jadi orang itu kalau sudah sombong sesungguhnya dia menjatuhkan dirinya. Orang yang kaya kemudian dia sombong dengan kekayaannya, maka sesungguhnya dia telah memiskinkan dirinya, mulai melarat dirinya. Kenapa? Karena dia lupa bahwa selain dirinya ada orang yang jauh lebih kaya. Baru bisa beli mobil satu, mobilnya yang paling baru di antara tetangganya, akhirnya dia merasa diri yang paling kaya. Dia lupa
bahwa tempatnya dia beli mobil itu orangnya lebih kaya. Kenapa? Karena saya meleh mobil kan mobilnya pun setong. Saya ada ke mobil kan mobilnya benyaan. Jadi Sofian saya ada ke kenapa saya meleh? Saya ada ke. Tapi orang suka lupa kekayaan sedikit dimiliki sudah sombong. OKB orang kaya baru melawat abid gelu soki soni langsung sombong. Banyak beda saya lagu banyak. Ilmu orang di ilmu kemudian sombong merasa dirinya paling pintar, maka pada saat itu dia sudah menjadi orang yang bodoh. Kenapa? Karena di atasnya orang alim ada yang lebih alim. Ilmu itu tidak ada batasnya. Bahkan Nabi Musa ketika merasa dirinya paling alim ditegur oleh Allah, pakon ngaji ke Nabi Khidir. Padahal secara derajat Nabi Musa itu di atasnya Nabi Khidir. Nabi Khidir ini kelasnya Nabi, Nabi Musa kelasnya Nabi dan Rasul. Nabi Khidir tidak diamanai kitab suci, Nabi Musa diamanai kitab suci Taurat. Nabi Khidir tidak bergelar kalamullah, Nabi Musa bergelar kalamullah, orang yang mampu bercakap-cakap dengan Allah. Tapi ketika dirinya sombong mengatakan bahwa manusia yang paling alim di muka bumi ini adalah dirinya, maka Nabi Musa diuji oleh Allah, diperintahkan untuk berguru kepada Nabi Khidir. Itu diceritakan di dalam surat Al-Kahfi. Jadi peneman empian baca pun terjemahan surat Al-Kahfi itu menceritakan tentang Nabi Musa yang ngaji kepada Nabi Khidir. Nah, karena kesombongan orang-orang Yahudi yang merasa bahwa mereka itu biasa memberikan fatwa mengenai ilmu kitab. Orang kalau biasa ngajar itu biasanya tidak senang diajar. Orang yang biasa ceramah, mereka biasanya tanda yang dikaki ceramah. Umumnya begitu. Orang tua mereka biasa malahin anak. Nah, umumnya orang tua tak ada belain sama anaknya. Jarang beun ki osengan kok nanti jenggu umpama gitu. Mak ngajarin engkau. Murid, guru biasa ngajar, tidak mau diajarin sama muridnya. Ini yang terjadi pada Bani Israel. Mereka biasa mengajarkan kitab Taurat, kemudian mereka tidak mau diajar Al-Quran. Maka karena perbuatan mereka, Allah mengutuk mereka dengan bal'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Jadi Allah melaknat mereka karena keingkaran mereka, dan sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Mereka pemare bigulaki karesponi kelar ki. Empian umpama mau tak kelar ni menta bideng ke hadrah. Dengan kata lain, keadaannya tidaklah seperti apa yang mereka duga, melainkan hati mereka telah tertutup dan terkunci mati. Seperti pengertian yang terkandung di dalam ayat surat An-Nisa, yaitu wa qaulihim qulubuna ghulfun bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Dan perkataan mereka, hati kami tertutup, bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya, karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Kita langsung fokus kepada makna dari faqalilan ma yu'minun, maka sedikit sekali mereka yang beriman, dan fala yu'minuna illa qalila, karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Sebagian dari mereka mengatakan artinya yaitu sedikit sekali orang yang beriman dari kalangan mereka. Jadi ulama mengatakan faqalilan ma yu'minun itu jumlah orangnya. Umpama Bani Israel ada 100.000 orang, yang beriman paling cuma 2 atau 3 orang. Itu namanya faqalilan ma yu'minun. Sangat sedikit sekali orang yang beriman. Menurut pendapat yang lain,
sedikit sekali iman mereka. Jadi ada yang mengatakan jumlah orangnya yang sedikit, ada yang mengatakan kadar keimanannya sangat kecil. Karena kadar keimanannya sangat kecil, mudah dipengaruhi untuk maksiat. Umpama yang muda-muda diajak untuk goncengan ke alun-alun, umpama kan beda sengode kan sama bebek. Nah diajak goncengan, jawabannya apa? Enggak, nanti mau ngaji. Diajak goncengan enggak mau karena mau ngaji. Akhirnya dipengaruhi sama yang laki. Orang laki itu kalau mau ngerayu itu macam-macam pikirannya. Paling kreatif ini kalau disuruh ngerayu. Pada gula lambe. Jadi nolak, tak putus asa. Muncul ide anyar. Nanti tak traktir makan bakso umpama. Nah karena ditraktir makan bakso, saya pilih pas kia. Iyalah marena pengajian koniin kok. Nah ini kurang lebih fakolilam hayuk minun. Kadar keimanannya sangat kecil, mudah dirayu dengan sesuatu yang murah. Nah, yang ketirang bini mereka cek de mode, ketirang bini mereka pelarang masa modal bakso landa amaksiat. Nah, jadi maksudnya orang Yahudi ini fakoli lama yu'minun, kadar imannya sangat kecil sehingga mudah sekali untuk disesatkan, sehingga akhirnya mereka nggak punya iman lagi, tapi isinya kafir semua. Hatinya itu dipenuhi dengan kekufuran karena imannya kecil, dikasih urusan duniawi sedikit mudah tergoda. Dengan kata lain, mereka beriman kepada apa yang disampaikan oleh Musa kepada mereka tentang hari akhirat, pahala dan siksaan. Akan tetapi iman tersebut tiada manfaatnya bagi mereka karena hati mereka dipenuhi oleh kekufuran terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Nah ini coba bayangkan, mereka iman dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa, percaya dengan surga yang diceritakan oleh Nabi Musa, percaya dengan neraka yang diceritakan oleh Nabi Musa, percaya dengan kisah kedatangan Nabi akhir zaman, tapi ketika Nabinya datang mereka tidak percaya, mereka menolak. Mereka hanya percaya kepada Nabi Musa, tapi tidak percaya dengan yang diberitakan oleh Nabi Musa. Nah itu namanya faqali lamma yu'minun. Sebagian yang lain mengatakan sesungguhnya mereka Bani Israel tidak memiliki iman barang sedikit pun, dan sesungguhnya disebutkan di dalam firman-Nya faqali lamma yu'minun, maka sedikit sekali mereka yang beriman, menunjukkan ketiadaan iman pada mereka, yakni mereka semuanya kafir. Pengertian kalimat ini sama dengan ucapan orang-orang Arab, qallama ra'aitu misla hadza qattu, aku jarang sekali melihat hal yang semisal ini. Maka makna yang dimaksud ialah ma ra'aitu misla hadza qattu, aku belum pernah melihat hal yang semisal dengan ini. Umpama beda tetangga orang tak pernah datang ke majelis insan kamil, tak pernah datang ke majelis insan kamil. Umpama beda pengajian, kopengannya kayak tutupi kapas umpama. Nah suatu saat Rabu pas empian ngocak, mak jarang ngabes beene pengajian. Makna jarang itu artinya tidak pernah datang. Paham ki? Mak jarang ngabes ke pengajian, umpama tak pernah apa jam, tak pernah ke masjid, tak pernah Jumatan. Pas apa jam Jumatan, kancana pas ngocak. Kok marang ngabes beene Jumatan. Neka maknana benirang-rang, tapi tak pernah Jumatan. Jadi faqali lamma yu'minun bisa jadi maknanya tidak punya iman, sedikit sekali kadar keimanannya, itu maksudnya tidak ada imannya. Terakhir, Imam Kisai berkata bahwa orang-orang Arab mengatakan man zana bi ardin qallama tambutu, barang siapa yang berzina di suatu tanah maka tanah itu jarang dapat menumbuhkan tumbuhan. Makna yang dimaksud ialah tanah tersebut tidak dapat menumbuhkan sesuatu pun. Demikian menurut riwayat Ibnu Jarir rahimahullah.
Jadi maksudnya jarang dapat artinya tidak dapat menumbuhkan. Nah ini makanya walaupun hanya pepatah Arab ngas teteh endi Roma endi bungko cek kewe azina. Kalau rumah sudah dibuat azina akan jauh dari rahmat Allah. Saya lake alakoh, saya bini alake, akhirnya jauh dari rahmat Allah. Pada laki bini pada, mau yang laki zina mau yang perempuan zina, itu membuat kalaupun dapat rezekinya jadi kering. Anak yang ada di dalam rumah itu tidak bisa menjadi anak yang soleh, keluarganya tidak bisa jadi keluarga yang harmonis, yang sakinah. Jadi hati-hati, cek panggempan melakukan zina apalagi di rumahnya sendiri. Ini hati-hati omongan mereka cek di rubah-rubah. Oh jadi tak oleh azina ibu kona kibi monelua oleh ini mereka. Karena zaman semakin mereka banyak orang kreatif. Ayat Al-Quran fala taqrabuz zina, janganlah sekali-kali kamu mendekati zina. Pas mana lagi sama orang seanyaran mereka. Oh fala taqrabuz zina, janganlah mendekat kepada zina. Berarti mon mak semak tak oleh. Mon ngelakuaki sekalian mereka tak apa. Jadi makna wala taqrabuz zina, jangan mendekat kepada zina, itu maksudnya segala sesuatu yang berpotensi membuat kita berzina. Ya nggak gelek, saya malah gelek panggung mereka. Nah karena praben ngangkui kelambi kekurangan bahan, pas agen joget. Nah fala taqrabuz zina, tekak payah bos eman cek ya bos. Nah mereka tips kebayi sengoder mereka, orang laki mereka tips. Ali bin Abi Thalib mereka pernah adhebu. Jikalau seandainya mata ini tidak sengaja melihat sesuatu maksiat, tak sengaja. Jadi umpama namanya tak sengaja mereka tak niatin, tidak sengaja terlihat, maka pandangan pertamamu itu adalah rahmat, pandangan keduamu adalah dosa. Jadi ngabes saya pertama saya tak sengaja, anggap mereka rahmat. Pada orang apa sah kalau pain ngakam, anggap mereka rahmat. Nah pandangan yang kedua itu dosa. Jadi mare ngabes langsung palingkan wajahnya, cek ngabes boleh. Umpama muka HP, mata sengaja kan nonton YouTube kadang iklannya kan macam-macam. Begitu keluar iklan model age joget, astagfirullahaladzim, langsung PTN, beli langsung ya bos, langsung PTN, langsung dipindah, jangan dilihat. Nah pandangan pertama itu rahmat, tapi setelah ngabes, esabet ngabes boleh neka dosa. Nah neka pas bodoh orang anyaran maknain pendapat neka klerok. Pandangan pertama adalah rahmat, pandangan kedua adalah dosa. Jadi mau ngabes jangan sampai apa kedip mereka. Jangan sampai matanya ditutup, mencelak terus. Jadi mencelak terus mereka rahmat, meneros terus akhirnya tapok ya. Kenapa? Yaitu rahmat yang tidak disengaja. Kalau dibayangkan terus menjadi dosa. Makanya orang laki itu ujiannya ada di mata, orang perempuan itu ujiannya ada di telinga. Orang laki mereka ujiannya beda mata. Kenapa sampai seorang laki-laki itu sampai berzina? Ya karena perempuan yang jadi penyebabnya, tidak menggunakan pakaian yang pantas sehingga akhirnya laki-laki menjadi tergoda. Sebaliknya wanita itu kelemahannya di telinga, ujiannya di telinga. Berapa banyak wanita-wanita yang tergoda gara-gara ucapan dari buaya darat, terbuai, suka dikasih janji-janji palsu. Nah jadi saling menjaga diri sendiri. Dah tidak usah bahas masalah buaya darat. Ya kita sudah sampai di penghujung tafsir ayat ke-89. Pada intinya adalah kita jangan sampai membuat hati kita ini menolak tentang kebenaran seperti yang dicontohkan oleh orang-orang Yahudi.
selalu mendekat kepada sumber kebenaran, yaitu dekatlah kepada majelis-majelis ilmu, dekatlah kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, dekatlah kepada orang-orang yang bisa mendorong kita untuk semangat dekat kepada Allah. Maka insya Allah kita akan istiqomah berada di jalan Allah. Dengan harapan keistiqomahan kita menjadi orang yang wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kita lanjutkan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan barokahnya sholawat, semua dosa diampuni oleh Allah, semua kesalahan diangkat oleh Allah, semua kesulitan diberikan jalan keluar oleh Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina minha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas segala nikmat iman dan Islam yang telah Kau berikan kepada kami. Istiqomahkanlah kami di dalam ketakwaan, istiqomahkan kami di dalam ketaatan, istiqomahkan kami di dalam keadaan menjaga iman dan ibadah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau seandainya ada yang hadir pada malam hari ini diuji dengan sakit baik dirinya maupun keluarganya, maka angkatlah penyakitnya ya Allah, sembuhkan sakitnya ya Allah, jadikan sakit yang diderita menjadi penyebab terhapusnya semua dosa dan diangkatnya derajat di sisimu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua yang hadir pada malam hari ini rizki yang barokah, rizki yang banyak dan barokah, rizki yang bisa memberikan kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Selamatkanlah kami dari segala hutang piutang, lunaskanlah segala hutang-hutang kami, selamatkan kami dari rizki yang haram, selamatkan kami dari riba ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang pada malam hari ini kami pelajari bersama menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa membawa kebaikan untuk diri kami, keluarga kami, dan lingkungan kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sadar bahwa waktu yang kami lalui pada hakikatnya mendekatkan diri kami kepada jadwal kematian kami. Maka jikalau telah tiba waktunya kami menemui ajal kami, wafatkan kami di dalam keadaan yang terbaik, dalam waktu yang terbaik, dalam kondisi yang terbaik, dalam keadaan menjaga wudhu, dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan menjaga sholat kami, dalam keadaan kami ibadah kepadamu, dalam keadaan kami menjaga diri kami agar tidak bermaksiat kepadamu. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Jadikanlah semua yang hadir pada malam hari ini keluar dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa. Ya Allah, jikalau seandainya ada yang hadir di antara kami di masa yang lalu pernah melakukan dosa-dosa besar, pernah menyekutukan Engkau, pernah berzina, pernah durhaka kepada kedua orang tua, pernah berani kepada suami kami, pernah zalim kepada para istri kami, pernah zalim kepada anak-anak kami, maka melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami, angkatlah semua kesalahan kami ya Allah, jadikan semua yang hadir pada malam hari ini keluar dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Siapapun yang hadir pada malam hari ini yang memiliki orang tua yang masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, bahagiakan hatinya, wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Siapapun yang hadir pada malam hari ini yang orang tuanya sudah wafat, berada di alam kubur, mengalami siksa kubur,
melalui majelismu yang mulia ini ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Angkat siksa kuburnya ya Allah. Jadikanlah kuburannya menjadi raudhah min riyadil jinan. Jadikanlah kuburannya menjadi taman surga ya Allah. Masukkanlah kedua orang tua kami ke dalam surgamu ya Allah. Kumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Pertemukanlah kami kelak bersama kedua orang tua kami di dalam surgamu ya Allah, sebagaimana kau kumpulkan kami di dunia ini ya Allah. Ya Allah, jikalau seandainya ada yang hadir di antara kami mengalami ujian, keluarga, istri yang berani kepada suaminya, istri yang malas melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, pasangan yang malas ibadah kepada Allah dan Rasulnya, pasangan yang tidak mau mengerjakan sholat, suami yang dolim, istri yang durhaka, maka melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, berikanlah hidayah kepada pasangan kami, lembutkanlah hatinya, dan tabahkan hati kami di dalam menghadapi kerasnya pasangan kami ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan anak-anak yang jauh dari Engkau ya Allah, anak-anak yang durhaka kepada kami ya Allah, anak yang malas mengerjakan sholat, anak yang senang menyakiti hati kami ya Allah, maka melalui majelismu yang mulia ini ya Allah, berikanlah hidayah kepada anak kami. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang taat, anak yang selamat di dunia maupun di akhirat, anak yang bisa mengantarkan kami menuju surgamu ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah segala hajat dan keinginan kami. Angkat semua kesulitan-kesulitan kami ya Allah, karena kami percaya bahwa setiap doa yang kami panjatkan kepada Engkau pasti akan Engkau kabulkan ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, tadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya berkaitan dengan tadi sempat ada celetukan dari jamaah hadra yang saya menjawabnya keliru. Jadi tadi disampaikan bahwa kalau seandainya terbayang sesuatu yang maksiat itu bagaimana? Saya bilang itu adalah rahmat, itu keliru. Jadi orang kalau terbayang sesuatu maksiat itu bukan rahmat, tapi itu musibah. Maka siapapun yang terbayang dengan maksiat, salah satu cara yang paling baik adalah segera ambil wudhu, segera dekatkan diri kepada Allah. Nah, ini menandakan bahwa saya adalah manusia biasa yang kurang ilmu, yang dengan segala kebodohan dan banyak kekeliruan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.